Assalamualaikum, untuk siapapun yang masih terjaga. Kalau kamu mendengarkan ini sendirian, terutama dengan lampu mati, mungkin sebaiknya nyalakan sedikit cahaya. Karena kisah ini bukan hanya tentang sesuatu yang menumpang pulang, tapi tentang sesuatu yang belum pernah benar-benar pergi. Di sebuah kota kecil bernama Karangwuni, ada seorang sopir angkutan desa bernama Raka Prasetyo. Usianya 35 tahun. Istrinya, Mira, sedang hamil anak kedua. Anaknya yang pertama, Dito, baru masuk sekolah dasar. Raka bukan orang yang banyak bicara. Ia bekerja dari pagi sampai malam, wajahnya selalu tampak lelah, tapi ia jarang mengeluh. Malam itu hujan turun tipis. Lampu-lampu jalan berkedip lemah seperti mata orang yang mengantuk. Jam menunjukkan pukul 22.40. Biasanya Raka sudah pulang. Tapi malam itu berbeda. Ia butuh tambahan uang untuk biaya persalinan istrinya. Dan keputusan kecil yang ia ambil malam itu menjadi keputusan yang menghantui hidupnya selamanya. Raka mengambil rute alternatif, jalan menuju desa Kedung Ireng. Jalan itu jarang dilewati setelah maghrib. Bukan karena rusak, tapi karena cerita. Orang-orang bilang, ada yang sering menunggu di sana. Raka tidak percaya hal begituan. Ia hanya percaya setoran dan kebutuhan rumah tangga. Hujan makin tipis. Lalu di bawah pohon randu besar, ia melihat seseorang berdiri. Seorang perempuan, berdiri diam. Tidak membawa payung. Rambutnya panjang dan basah. Gaunnya putih, tapi terlihat kotor di bagian bawah. Ia tidak melambaikan tangan. Ia hanya menatap. Tatapan yang terlalu diam. Raka hampir saja melewatkannya. Tapi sesuatu di dalam hatinya berkata, kasihan. Ia menghentikan mobilnya. Perempuan itu mendekat pelan. Langkahnya tidak terdengar di atas aspal basah. Pak, bisa antar saya pulang? Suaranya lembut, terlalu lembut. Kemana Mbak? Ke ujung desa. Raka membuka pintu. Dan perempuan itu duduk, tepat di belakang kursinya. Sejak perempuan itu masuk, suhu dalam mobil turun drastis. Padahal jendela tertutup, Raka menggosok lengannya. Ia melihat ke kaca spion. Perempuan itu duduk menunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Tangannya pucat. Terlalu pucat. Seperti tidak ada darah yang mengalir. Rumahnya jauh Mbak. Tidak jauh, jawabnya pelan. Lalu hening. Tidak ada suara napas. Tidak ada gerakan. Yang ada hanya suara mesin tua dan hujan. Lalu sesuatu membuat tengkuk Raka merinding. Di kaca spion, ia melihat rambut perempuan itu seperti bergerak sendiri. Bukan tertiup angin. Tapi, bergerak pelan seperti hidup. Raka mengalihkan pandangan. Mungkin cuma perasaan. Ia mencoba berpikir rasional. Tapi saat ia menoleh lagi, perempuan itu menatapnya lewat kaca spion. Matanya hitam. Terlalu hitam. Tanpa pantulan cahaya, belok kanan. Suara itu tiba-tiba terdengar tepat di dekat telinga Raka. Padahal perempuan itu duduk di belakang. Raka refleks menoleh. Perempuan itu tetap duduk. Tapi kini wajahnya terlihat jelas. Bibirnya kebiruan. Di sudut kepalanya, ada bekas seperti darah mengering. Raka menelan ludah. Ia membelokkan mobil. Jalan semakin sempit. Semakin gelap. Lampu depan mobil seperti tertelan kabut. Dan tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri. Padahal Raka tidak pernah menyalakannya. Suara kresek-kresek. Lalu terdengar suara perempuan menangis. Bukan dari belakang. Dari radio, Raka mematikan radio. Tapi suara tangisan itu masih terdengar. Pelan, dekat. Seperti tepat di telinganya. Di sini. Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua. Catnya mengelupas. Pintu kayunya miring. Halaman dipenuhi ilalang tinggi. Tidak ada lampu. Tidak ada tanda kehidupan. Ini rumahnya? Tanya Raka. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang. Kursi itu kosong. Tapi joknya basah. Basah seperti bekas orang duduk dengan pakaian sangat basah. Dan ada bau tanah kubur yang menyengat. Tiba-tiba, pintu rumah tua itu terbuka sendiri. Perlahan, berderit panjang.
Raka merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Napas dingin menyentuh lehernya. Lalu suara berbisik. "Terima kasih sudah mengantar saya pulang." Tepat di telinganya. Raka menjerit dan menginjak gas. Mobilnya hampir tergelincir. Ia tidak berani melihat kaca spion. Sejak malam itu, Raka tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap malam ia bermimpi. Mimpi yang sama. Ia menyetir di jalan gelap. Perempuan itu duduk di belakang. Dan kali ini, lehernya patah. Kepalanya miring tidak wajar. Matanya menatap tanpa berkedip. Dalam mimpi itu ia selalu berkata, "Pak, saya belum sampai." Dan setiap kali Raka terbangun, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Ada jejak kaki basah di lantai rumahnya, menuju kamar anaknya. Pagi hari, Raka kembali ke tempat itu. Ia harus tahu, di lokasi rumah tua itu, tidak ada rumah. Hanya tanah kosong. Dan satu makam baru. Nama di nisan itu, Laras Ayuning Tias. Usia 23 tahun. Meninggal 2 hari lalu. Kecelakaan motor saat hujan malam. Tubuhnya ditemukan di dekat pohon randu, tempat Raka menjemputnya. Raka gemetar. Di foto kecil pada nisan, wajah perempuan itu tersenyum. Wajah yang sama. Raka mencari tahu. Laras adalah perantau. Ia ingin pulang malam itu. Namun motornya tergelincir. Tubuhnya sempat tidak ditemukan selama sehari. Ia meninggal, sendirian. Tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Dan makamnya berada tepat di jalur yang Raka lewati. Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, kasihan, bersalah. Sejak malam itu, Raka sering melihat bayangan putih di kaca spion, walau mobil kosong. Ia sering mendengar suara pelan, "Pak, jangan berhenti." Suatu malam, anaknya Dito berkata polos, "Ayah, tadi ada tante rambut panjang duduk di kursi belakang waktu ayah parkir." Darah Raka membeku. Istrinya mulai sakit-sakitan. Rumah terasa dingin. Jam dinding sering berhenti pukul 22.40. Jam ketika ia menjemputnya. Raka akhirnya menemui seorang ustadz tua. Ia menceritakan semuanya. Ustadz itu terdiam lama. Lalu berkata pelan, "Ruh yang meninggal mendadak. Kadang belum sadar ia sudah mati. Kalau ia kembali, berarti ia belum selesai." Bapak terakhir yang melihatnya hidup. Raka gemetar. "Apa yang harus saya lakukan?" "Antar dia." Sekali lagi. Malam Jumat. Raka kembali ke jalan itu, sendirian. Ia berhenti di bawah pohon randu. Dan benar saja, perempuan itu berdiri di sana, tersenyum. Tidak menyeramkan, tapi terlalu sedih. "Pak, saya belum sampai." Raka membuka pintu. Dengan tangan gemetar, ia menyetir menuju makamnya. Sepanjang jalan, perempuan itu menangis pelan. Saat sampai di makam, ia turun. Berdiri di depan nisan. Lalu menoleh pada Raka. "Terima kasih. Sudah menemani saya yang terakhir." Tubuhnya perlahan memudar. Seperti kabut. Dan hilang. Sejak malam itu, Raka tidak pernah melihatnya lagi. Tapi setiap melewati jalur itu, ia selalu merasa ada angin lembut menyentuh bahunya. Seperti ucapan terima kasih.